Kota Bukit Tinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan juga pernah dijuluki sebagai Paris van Sumatera. Kota yang hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah ditunjuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara yang sedang diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Tapi tahukah kamu Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat? Atau tahukah kamu tentang sejarah lainnya yang tersimpan dalam kenangan terdahulu di kota Bukit Tinggi? Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukit Tinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan. Dari apa yang dinamakan Gemetelik Resort berdasarkan STBL tahun ke-1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan bentang Fort de Kock. Kota ini juga telah digunakan oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini. Oleh pemerintah Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena di sini berkedudukan Komandan Militer ke-25. Pada masa ini Bukit Tinggi berganti nama dari Tetsjumanti Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Siakusho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam. Di kota ini pula pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk Pulau Sumatera dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan Perang Asia Timur Raya versi Jepang. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember tahun 1948 sampai dengan bulan Juni tahun 1949 ditunjuk sebagai ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing keresidenan itu telah menjadi provinsi-provinsi sendiri. Setelah Keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, maka Bukit Tinggi ditunjuk sebagai ibu kota provinsinya. Semenjak tahun 1958 secara de facto ibu kota provinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978 secara de jure barulah Bukit Tinggi tidak lagi menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1979 yang memindahkan ibu kota provinsi Sumatera Barat ke kota Padang. Sekarang ini Bukit Tinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat kedua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintah di daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kota Bukit Tinggi. Dengan bermacam ragamnya status maupun fungsi yang diemban Bukit Tinggi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Bukit Tinggi memang cukup strategis letaknya dan ditunjang pula oleh hawanya yang sejuk karena terletak di jajaran Bukit Barisan. Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, Bukit Tinggi tidak kurang pula perannya, baik dalam ukuran regional, nasional maupun internasional. Di kota ini sering diadakan rapat-rapat kerja pemerintah, pertemuan-pertemuan ilmiah, kongres-kongres oleh organisasi kemasyarakatan, kota wisata,
kota oleh-oleh dan menjadi kota yang menyimpan beragam kenangan di dalamnya. Demikianlah sedikit cerita tentang keunikan dan sejarah yang terbangun dalam proses bertumbuhnya kota Bukit Tinggi yang dikenal hingga hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.